Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 276 sampai 280. Bab 276. Kematianmu telah tiba. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 30-an dengan janggut hitam di seluruh wajahnya dan wajah bulat yang penuh kekejaman meskipun tidak sedang marah. Di sebelah kirinya ada seorang pria berkulit putih dan tampan dengan usia yang hampir sama, tetapi matanya lebih kejam, terutama saat dia melihat Ji Fei dan Li Ruoxi. Mereka dipenuhi dengan kebencian. Pria ini tidak lain adalah Qin Feng. Orang yang memimpin adalah Zhang Xiu, murid kedua Zhan Tiangsu, anggota aliansi Zhan. Ji Fei dan Li Ruoxi juga melihat Qin Feng dan langsung memikirkan apa yang terjadi di Mudbar. Li Ruoxi menoleh dan melihat ke samping, dengan amarah di matanya. Sebaliknya, Ji Fei tersenyum. Dia akan melakukan pertarungan yang menentukan dengan Zhan Tiangsu di Mudbar lusa, dan Mudbar akan menjadi miliknya saat itu. Sebab, mata penuh senyuman dan penuh relaksasi. Di mata Qin Feng, ini mengejek dan mengejeknya. Kakak kedua, lihat wanita itu. Qin Feng merendahkan suaranya dan berkata. Zhang Xiu awalnya hanya melihatnya sekilas tanpa melihat lebih dekat, dan Li Ruoxi hampir memunggungi dia, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang Qin Feng mengingatkan Anda untuk segera memperhatikan. Anda tahu, Qin Feng membantu menemukan teman wanita mereka di hari kerja. Qin Feng paling memahami nafsu makan mereka. Dia memperlambat langkahnya, ragu-ragu sejenak, dan berjalan langsung menuju Li Ruoxi. Ketika Li Ruoxi mendengar langkah kaki, dia buru-buru berbalik dan kebetulan bertatap muka dengan Zhang Xiu. Zhang Xiu, yang awalnya hanya penasaran, merasa seolah-olah titik akupunturnya disadap saat dia melihat wajah Li Ruoxi. Dia tertegun di tempat, dan kemudian matanya bersinar terang. Kecantikan, tidak, ini adalah seorang dewi. Meskipun ini bukan pertama kalinya Qin Feng melihatnya, dia tidak bisa menahan kegembiraan ketika melihatnya lagi. Li Ruoxi merasakan tatapan mereka. Wajahnya menunjukkan kebosanan dan kemarahan, dan dia menoleh ke belakang. Melihat Ji Fei, ada beberapa keluhan di matanya. Jika dia tidak ada di sini, dia tidak akan bertemu orang-orang ini ketika dia masuk. Zhang Xiu telah mempercepat langkahnya dan berjalan mendekat. Halo, cantik, mari kita bertemu denganmu. Namaku Zhang Xiu, murid kedua dari pemimpin aliansi pertempuran. Penampilannya awalnya sangat vulgar. Namun ia berusaha keras untuk tampil anggun bahkan sedikit lebih sopan. Tidak mencolok, Li Ruoxi menoleh dan mengabaikannya, meninggalkan Zhang Xiu dalam kegelapan. Kemarahan melintas di matanya dan dia hendak berbicara. Qin Feng diam-diam menyentuhnya dan menatap Ji Fei. Zhang Xiu langsung mengerti, menatap Ji Fei, mengangkat tangannya dan berkata, "Nak, keluar dari sini sekarang juga." Arogan, ini seperti mengusir seekor anjing. Penjaga keamanan di Hotel Ninghai tidak berani datang saat melihat pemandangan ini. Mereka menghormati Ji Fei, tetapi pihak lain adalah anggota aliansi, dan mereka tidak boleh menyinggung perasaannya. Banyak orang yang keluar masuk hotel terhenti saat melihat pemandangan ini. Dua wanita bahkan menghampiri Zhang Xiu dan berkata, "Saudara Xiu, mengapa kamu ada di sini?" Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan memeluk lengan Zhang Xiu, menyandarkan separuh tubuhnya di atasnya. Banyak pria yang ketakutan setelah melihatnya. Apakah Anda tidak takut menjadi penuh sesak? Zhang Xiu masih sedikit malu karena Li Ruoxi mengabaikannya, tapi sekarang kedua wanita itu memeluknya, dia langsung mendapatkan kembali wajahnya. Dia menatap Ji Fei dan memandang Li Ruoxi dari sudut matanya, sudah menunggu saat Ji Fei ketakutan dan Li Ruoxi dibawa pergi olehnya. Ji Fei mengangkat tangannya untuk menuangkan secangkir kopi, menyesapnya perlahan, memejamkan mata, dan sepertinya menikmatinya perlahan. Dia mengabaikan kata-kata Zhang Xiu. Wajah Zhang Xiu menjadi gelap saat itu. Di kota Ninghai, Zhang Xiu hampir berjalan ke samping kemanapun dia pergi, dan tidak ada yang berani mengabaikannya seperti ini. Qin Feng sangat gembira dan menatap Ji Fei. "Nak, terakhir kali kita merusak adegan di Mudbar dan berbicara kasar kepada tuan kita. Hari ini, kamu berani menjadi begitu sombong di depan kakak laki-laki kedua. Apakah kamu mau mencari kematian?" Engah, begitu kata-kata Qin Feng keluar, kopi di mulut Ji Fei berubah menjadi aliran air hujan hitam, semuanya menyembur ke wajah Zhang Xiu.
Dahi, aroma kopi yang kuat masih tertinggal di udara, tetapi itu membuat Qin Feng dan yang lainnya merasa hati mereka sedang kacau. Ini itu terlalu berlebihan, tidak ada bedanya dengan meludah di depan umum. Tepat ketika dia hendak berbicara, Ji Fei sudah tersenyum dan berbicara. Maaf, gelar kakak kedua ini lucu sekali, kata kakak kedua, memiliki aksen tambahan. Seolah-olah dia belum cukup mengerti. Dia mengangkat tangannya, mengukur sebuah lingkaran, dan melihat ke kepala Zhang Xiu. Implikasinya adalah kepala itu tampak seperti kepala babi. Zhang Xiu sudah terbakar amarah karena seteguk kopi. Ketika dia melihat gerakan ini dan mengingat arti khusus dari kakak laki-laki kedua, dia menjadi sangat marah. Beraninya kamu menyebut dirimu, babi, nak, kamu benar-benar mencari kematian. Wow, selusin orang yang mengikuti Zhang Xiu berdiri bersama, dengan kemarahan di wajah mereka. Ketika Qin Feng melihat kemarahan Zhang Xiu, dia terus memarahi Ji Fei karena bodoh. Dia benar-benar hanya berpura-pura menjadi keren jika dia tidak bodoh. Dia menindas dirinya sendiri dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Menindas Zhang Xiu sekarang berarti mencari kematian. Sekarang dia tidak sabar untuk membiarkan Ji Fei mati. Kebencian karena mempermalukan dirinya sendiri dan mempermalukan saudaranya Qin Yong terakhir kali akan terbayar untuk selamanya. Nak, berlututlah dan segera minta maaf kepada saudara Xiu, atau kami akan membunuhmu. Salah satu anak laki-laki itu memandang Ji Fei dan berteriak dengan marah. Ji Fei tetap diam, mengambil kopi dan menyesapnya lagi. Kedua wanita itu mengerutkan kening. Nak, apakah kamu orang luar dan tidak mengetahui identitas saudara Xiu? Dia adalah murid kedua dari aliansi Zhan, yaitu orang ketiga di aliansi Zhan. Saat kamu mempermalukan saudara Xiu, kamu mempermalukan aliansi. Jika kamu tidak segera meminta maaf, saudara Xiu akan membunuhmu tanpa tempat pemakaman dalam kemarahannya. Segera berlutut dan minta maaf kepada saudara Xiu. Anda mungkin juga mendapatkan pengampunan dari saudara Xiu. Jika tidak, Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda mati. Engah, Ji Fei menyesap kopi lagi. Kali ini semuanya tersemprot ke wajah Zhang Xiu dan wanita di sebelahnya. Zhang Xiu dan yang lainnya akan meledak amarahnya saat ini. Apakah orang ini ingin segera mati? Semprotkan kopi lagi dan lagi, tantang intinya. Puff, tawa Ji Fei tertunda. Apakah orang ketiga dalam aliansi itu begitu hebat? Zhang Xiu, sekarang dia benar-benar merasa Ji Fei idiot. Jika dia bukan idiot, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Li Ruoxi khawatir masalah ini akan menjadi lebih serius jika terus berlanjut, jadi dia memandang Ji Fei dan berkata, ayo masuk. Ketika kata-katanya didengar oleh Zhang Xiu dan kedua wanita itu, dia ingin melarikan diri. Wah, sekarang kamu tahu kamu melakukan kesalahan dan ingin kaburkan, sudah terlambat. Saudara Xiu, bunuh anak ini. Lalu bawa wanita ini ke tempat tidur, hancurkan dia dengan kejam, dan buat dia menyebalkan. Jika kamu berani membuat kakak Xiu marah, maka aku akan memberitahumu bahwa tidak ada obat penyesalan di dunia. Kedua wanita itu melompat berdiri dan meraung. Di mata mereka, Ji Fei adalah orang bodoh yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan mereka ingin dia mati. Nak, kematianmu telah tiba, pasukan Zhang Xiu sudah bergegas menuju Ji Fei. Bab 277, biarkan aku memukulmu 3 kali. Ketika kedua wanita di sekitar Zhang Xiu melihat anak buah Zhang Xiu bergegas mendekat, mereka segera berteriak kegirangan. Saudara Xiu, biarkan mereka menghajar anak ini dengan keras. Pada akhirnya, kelima kakinya akan patah. Dia keren sekali. Nak, setelah hari ini, kamu harus ingat bahwa Ning Hai memiliki kakak Xiu, dan kakak Xiu lah yang menentukan hidup atau matimu. Saudara Xiu, saat Lang Hozi kecil di sebelahnya sedang bermain, bisakah kami juga berada di sisimu? Ada senyuman bangga di bibir Zhang Xiu, seperti seorang kaisar yang menunjuk negaranya, dan berkata dengan bangga, tidak masalah, saya akan membiarkan. Ledakan, aduh, wanita di sebelah kanan Zhang Xiu merasa seperti ditabrak kereta berkecepatan tinggi, tubuhnya terbang mundur. Tangan yang awalnya memegang Brother Xiu secara naluriah menariknya dengan kuat, menyebabkan Zhang Xiu terhuyung. Tubuh wanita di sebelah kiri dimiringkan ke kanan oleh Zhang Xiu. Saat tubuhnya menoleh ke samping, bayangan hitam muncul di depan matanya terbang kembali. Tubuh Zhang Xiu yang semula miring ke kanan, kini seimbang, namun didorong mundur dengan cepat oleh kekuatan tarikan kedua wanita tersebut.
Setelah mengambil 7 langkah berturut-turut, dia nyaris tidak bisa menegakkan punggungnya dan berdiri diam. Mata Zhang Xiu dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia melihat bahwa semua anak buahnya yang bergegas telah jatuh ke tanah dan pingsan bahkan tanpa berteriak. Melihat Ji Fei lagi, tidak ada yang bergerak, hanya cangkir teh di atas meja yang hilang. Ini mata Zhang Xiu membelalak dan dia melihat pemandangan di depannya seolah sedang bermimpi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik dengannya di aliansi Zan. Beberapa dari mereka mampu melawan lebih dari selusin gerakan bersamanya dalam seni bela diri mata, mereka semua terjatuh ke tanah. Dia bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain mengambil tindakan, dan dia bahkan tidak bisa melindungi 2 wanita di sekitarnya. Hal ini membuatnya sangat bersemangat, ini membuatnya kehilangan muka. Anda harus percaya fakta yang ada di depan Anda. Pada saat ini, bahkan Qin Feng, yang tahu Ji Fei hebat, tidak menduganya. Orang-orang yang di bawah Zhang Xiu tidak memiliki standar yang sama dengan orang-orang di barnya. Mereka adalah murid asli aliansi dengan kandungan emas lebih tinggi. Namun, bahkan orang seperti itu tidak perlu bangun dan mengambil tindakan di depan Ji Fei. Memikirkan apa yang terjadi di mutbar hari itu, tiba-tiba saya merasa Ji Fei belum menggunakan kekuatan penuhnya. Di matanya, Ji Fei sungguh tak terduga. Namun, ini juga menentukan bahwa dia harus membalas dendam pada Ji Fei dan memastikan bahwa Ji Fei tidak akan mati dengan baik. Adegan itu benar-benar sunyi. Kedua wanita itu seperti 2 anjing mati. Mereka ditembaki oleh kedua adik laki-laki Zhang Xiu. Mereka terjatuh begitu keras hingga semua tulang mereka patah. Zhang Xiu menjadi tenang setelah beberapa saat yang mengejutkan. Oh, dia tertawa kecil. Aku tidak menyadari bahwa kamu masih punya kesempatan. Nada suaranya masih menghina. Menurutnya, Ji Fei baru saja melancarkan serangan diam-diam, dan orang-orang itu masih jauh di belakangnya dan tak tertandingi. Di matanya, Ji Fei tentu saja tidak meremehkan mereka. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak menanyakan nama Ji Fei. Untuk membalas dendam, Qin Feng sengaja tidak menyebutkan nama Ji Fei. Zhang Xiu menunjuk ke arah Ji Fei. Nak, jika kamu bisa menangkap 3 pukulanku, aku akan melepaskanmu hari ini. Dia tiba-tiba berdiri tegak, melompat ke halaman, melambai ke Ji Fei, dan mengarahkan kedua ibu jarinya ke tanah, menunjukkan ejekan. Ji Fei duduk di kursi dan masih tidak bergerak. Ini Zhang Xiu merasa wajahnya seperti ditampar 2 kali, dan terbakar. Berhentilah mengabaikannya, merasa terhina, Qin Feng sengaja mengipasi apinya. Nak, saudara Xiu kami memintamu bertarung, kamu berani atau tidak? Dia sekarang berharap Ji Fei akan melompat turun dan dipukul sampai mati oleh Zhang Xiu, jadi dia berteriak dari samping. Ji Fei mengangkat alisnya. Aku mendengarnya, tapi aku tidak peduli. Kamu, Qin Feng terdiam dan menatap Zhang Xiu. Wajah Zhang Xiu menjadi pucat, orang-orang yang baru saja berkumpul untuk menonton. Meskipun mereka melihat Ji Fei dengan mudah menjatuhkan orang-orang yang dibawa oleh Zhang Xiu, tetap saja meremehkan Ji Fei. Jika kamu takut, katakan saja kamu takut, mengapa berpura-pura menghina? Siapa yang mengatakan sebaliknya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah mengalahkan beberapa orang, kamu tidak akan terkalahkan? Zhang Xiu adalah murid kedua dari pemimpin aliansi Zan, penerus sejati Shen. Tuan Zhang, karena dia tidak mau turun, maka jangan lakukan apapun dan bawa saja wanitanya pergi. Saya pikir kepalanya berwarna hijau sejak awal. Para penonton yang menjilat sedang mengobrol dan mulai membantu Zhang Xiu membangun momentum. Zhang Xiu, yang awalnya sedikit menghargai Ji Fei, menjadi lebih acuh dan berani setelah mendengar kata-kata ini. Nak, demi ketakutanmu, selama kamu membiarkan wanita di sebelahmu menemaniku minum 2 kali, aku akan memaafkanmu, biarkan masalah ini selesai. Menurutnya, inilah jalan yang ditunjukkan kepada Ji Fei, jalan yang paling cocok, dan jalan yang paling bijaksana. Jika tidak, menjadi musuhnya berarti mencari kecacatan. Selain itu, menyinggung aliansi perang akan mengakibatkan kematian. Apapun yang Anda pilih, itu satu-satunya pilihan. Semua orang memandang Ji Fei, menunggu keputusannya. Padahal, menurut mereka, Ji Fei tidak punya pilihan. Zhang Xiu, aku akan memberimu pilihan. Berlututlah sekarang dan tampar mulutmu sendiri. Apa? Setiap orang yang awalnya menunggu untuk melihat pertunjukan bagus mengira mereka salah mendengar kondisi Ji Fei dan saling memandang untuk verifikasi.
Zhang Xiu sempat terkejut dan berkata, "Kamu punya nyali, jika kamu mengalahkanku, apalagi menamparkan mulutmu sendiri, aku bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan." Dia marah, jika bukan untuk mempermalukan Ji Fei dan menjaga kejayaan aliansi, dia akan bergegas dan segera menjatuhkan Ji Fei. Penghinaan seperti itu tidak bisa ditoleransi, "Nak, kamu yang menanamnya." Qin Feng mengangguk dan berteriak untuk membangun momentum. Tarik ke bawah, turun, kerumunan menyaksikan dan ikut berteriak. Li Ruoxi menatap Ji Fei dan berkata, "Ayo masuk." Dia tidak ingin mempermasalahkannya, tapi Ji Fei sudah marah, "Tunggu aku 3 menit." Berdiri dan berjalan ke bawah, melihat Ji Fei turun, kerumunan itu bubar sambil berteriak, "Tuan Zhang, pukul dia sampai mati." Teriakan muncul, Li Ruoxi mengerutkan kening dan melihat ke kerumunan, dan juga mengkhawatirkan Ji Fei. Dia telah menyinggung Zhan Tiangsu, dan sekarang dia berkonflik dengan muridnya. "Zhang Xiu, melihatmu lemah, aku akan memberimu 3 pukulan." Ji Fei mengangkat jarinya ke arah Zhang Xiu dan tampak tidak setuju. "Engah," Zhang Xiu hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Dia berkata bahwa Ji Fei tidak dapat menerima 3 pukulan, tetapi dia cukup beruntung untuk mengatakan bahwa dia lemah. Apakah ini dianggap sebagai balasan? Dia merasa seperti orang bodoh di hadapannya. "Saudara Xiu, karena dia ingin mati, jangan bersikap sopan dan pukul saja dia sampai mati." Qin Feng mengetahui kemampuan Ji Fei, jadi dia secara khusus mengharapkan Zhang Xiu untuk membalaskan dendamnya. Zhang Xiu juga kesal dengan seruan orang lemah. "Oke, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu." Dia mengepalkan tinjunya, yang seukuran mangkuk berukuran sedang, dan mulai berlari cepat, mengenai perut bagian bawah Ji Fei. Ji Fei tersenyum, bab 278 Zhan Tiangsu adalah orang yang lemah. Tubuh Zhang Xiu yang berlari kencang seperti embusan angin. Ketika orang-orang melewatinya, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur, merasakan dingin di wajah mereka, setajam pisau. Namun, hal ini membuat penonton semakin heboh, melihat tinju besar Zhang Xiu, pukulan ini mungkin bisa menembus perut Ji Fei. Qin Feng terus menatap Ji Fei, dan ketika dia melihat tinju Zhang Xiu akan jatuh, dia buru-buru berteriak, "Ji Fei, jika kamu punya nyali, jangan bersembunyi." Sengaja mengalihkan perhatian Ji Fei, berharap Ji Fei tetap di sana. Dia pernah mendengar Qin Yong berkata bahwa dalam hal kekuatan, Zhang Xiu dari seluruh aliansi lebih besar darinya. Dikatakan bahwa dia bisa meninju karung pasir seberat 100 pon dari satu sisi dan keluar dari sisi lain dengan 1 pukulan. Dia bahkan melihat Zhang Xiu meninju kepala seekor banteng, langsung mematahkan tengkorak banteng tersebut dan merobohkannya. Kekuatan yang begitu kuat menghantam perut bagian bawah Ji Fei, dan dia pasti akan mati. Memikirkan kebencian hari itu, aku akhirnya bisa membalasnya. Li Ruoxi melihat Ji Fei berdiri di sana tanpa bersembunyi. Dengan ekspresi gugup di wajahnya, dia menutup mulutnya dan tidak berani berteriak, tapi hatinya sudah ada di tenggorokannya. Melihat reaksi Li Ruoxi, para penonton menjadi semakin yakin bahwa Ji Fei akan mati. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan mereka mengangkat tangan, siap untuk bertepuk tangan dan memberi selamat kepada Zhang Xiu pada saat dia mencetak gol. Bang! Suara pukulan terdengar, klik, lalu terdengar suara tulang retak. Bang-bang! Tepuk tangan yang memekakkan telinga terdengar. "Bagus sekali!" Teriakan gembira datang dan pergi. "Ah!" Jeritan babi yang disembelih juga terdengar setelah jeda beberapa detik. "Pukul dia sampai mati!" Haha! Ha! Semua orang berteriak kegirangan dan tertawa terbahak-bahak. Hanya di tengah tawa, tawa itu berhenti tiba-tiba, dan tangan yang menamparnya langsung berhenti. Melihat Ji Fei dan Zhang Xiu di depan mereka, semua orang terkejut. Lengan Zhang Xiu patah, tinju seukuran mangkuk sedang yang mengenai Ji Fei jatuh lemas. Hanya tinggal selapis kulit saja yang menyambungkannya, sehingga tidak langsung jatuh ke tanah. Tulang putih yang patah menembus kulit dan terlihat, sekilas, hal itu membuat orang terkejut secara visual. Patah, setetes darah jatuh di jalan aspal di depan pintu, menimbulkan suara kecil, namun begitu jelas dan menggairahkan di telinga semua orang. Setelah Zhang Xiu berteriak, dia menutup mulutnya dengan tangan untuk mencegah dirinya berteriak. Bukannya ia tak ingin menangis, malah sebaliknya ia ingin melampiaskan rasa sakit dan penderitaan di hatinya dengan berteriak.
Hanya saja tepuk tangan dan sorakan dari orang-orang tadi begitu merangsang dan memalukan sehingga dia merasa jika dia berteriak lagi, dia harus mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Ceka, jadi kamu lebih buruk dari orang lemah, suara bercanda Ji Fei terdengar. Suaranya tidak tinggi, tapi mengejutkan, membuat semua orang merasa seolah-olah hati mereka diterbangkan badai. Zhang Xiu awalnya ingin membantah, tapi rasa sakit yang menusuk tulang masih membuatnya menjerit. Suaranya serak dan sunyi, seperti anjing tua yang dipukuli dengan kejam, dan ada tangisan di tengah tangisannya. Penghinaan, sedih dan marah, nyeri, mereka mengerumuninya seperti gelombang pasang, menyebabkan dia mengalami rangsangan yang hebat. Zhang Xiu, masih ada 2 pukulan tersisa, maukah kamu melanjutkan? Ji Fei bertanya dengan bercanda. Zhang Xiu dengan cepat mundur 3 langkah, menatap Ji Fei, dan menggelengkan kepalanya karena malu. Bertarung lagi? Apakah Anda ingin menghancurkan tinju lainnya? Menatap perut bagian bawah Ji Fei, dia benar-benar ingin melepas pakaiannya dan melihat apakah ada pelat besi di dalamnya, mengapa tangannya patah saat dipukul. Dia tidak tahu bahwa Ji Fei tidak hanya berlatih seni bela diri eksternal di tempat pria misterius itu, tetapi juga berlatih seni bela diri internal. Belum lagi tinju, tapi pipa baja. Lalu kenapa? Ji Fei memandang Zhang Xiu dan menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba meninggikan suaranya. Karena kita tidak ingin bertarung lagi, maka tampar mulutmu sekarang, lalu teriakkan bahwa Zhang Tiangsu adalah orang yang lemah. Aku akan membiarkanmu pergi. Zhang Xiu, semua orang di tempat kejadian terdiam. Jika saya baru saja mengatakan bahwa Zhang Xiu tidak sebaik yang lemah, itu akan menjengkelkan. Kemudian Ji Fei menyebut Zhang Tiangsu sebagai orang lemah, yang membuat takut banyak orang yang pemalu hingga mereka duduk di tanah. Mereka benar-benar tercengang dan bingung. Saya belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Setelah melukai anggota aliansi Zhan, dan bahkan belum selesai, dia masih harus menghina Zhan Tiangsu. Siapakah Zhan Tiangsu? Itulah keberadaan aliansi yang seperti dewa, yang menjadi fokus pandangan semua orang. Orang gila, Ji Fei gila, tidak mungkin, teriak Zhang Xiu dengan urat menonjol di dahinya. Patah, Ji Fei mengangkat tangannya dan menamparnya. Mustahil, Zhang Xiu sangat tangguh. Ji Fei menamparkan wajahnya lagi. Engah, Zhang Xiu memuntahkan seteguk darah, yang bercampur dengan gigi putih yang tanggal. Mustahil, masih berteriak, Ji Fei mencibir. Dia menarik lengan Zhang Xiu yang lain dan memberikan kekuatan ke atas, seolah-olah mematahkan dahan, dengan sekejap. Aduh, Zhang Xiu, yang sudah sengsara seperti anjing setelah kehilangan satu lengannya, kini kehilangan satu lengan lagi dan melolong kesakitan. Matanya sangat marah hingga dia ingin mengeluarkannya, tapi dia tetap berkata dengan tegas, tidak mungkin. Para penonton di tempat kejadian diam-diam mengacungkan jempol. Dia benar-benar laki-laki, dan dia tetap menolak untuk menyerah meskipun dia sangat menderita. Sebaliknya, mereka meremehkan Ji Fei. Namun, Ji Fei tidak memperhatikan sama sekali. Mengangkat kaki kanannya, dia menendang kaki kiri Zhang Xiu dengan keras. Klik, persis seperti suara patah pohon kecil. Kaki kiri Zhang Xiu patah menjadi 2 bagian, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Zhang Xiu menjerit dan pingsan karena kesakitan. Para penonton merasakan angin sejuk bertiup di punggung mereka, dan seluruh tubuh mereka merinding. Seluruh tubuh mereka tampak membeku di sana, dan mata mereka yang menatap Ji Fei penuh ketakutan. Ini bukan manusia, ini Algojo, terlalu kejam. Terlalu kejam, tetapi Ji Fei menendang tubuh Zhang Xiu, yang tidak sadarkan diri, merasakan sakit dan membuka matanya. Wajah yang bukan lagi manusia itu penuh kesakitan dan amarah. Melihat Ji Fei, dia tiba-tiba merasakan nafas kematian yang dingin. Aku tidak akan memarahi, suaranya lemah, tapi jelas tidak mendominasi dan setajam sebelumnya. Ji Fei mencibir dan melambai ke Qin Feng, kemarilah. Qin Feng sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Jika kamu berani melangkah, aku jamin kakimu tidak akan pernah bisa berlari lagi. Qin Feng tiba-tiba berhenti saat dia hendak melangkah keluar, dan menoleh ke arah Ji Fei, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat serangan mengerikan Ji Fei untuk kedua kalinya, dia ketakutan. Pada saat ini, Ji Fei takut jika dia mengucapkan satu kata kejam lagi, dia akan mengompol, dan tubuhnya sepertinya bukan miliknya lagi.
Berteriaklah kepada semua orang 3 kali bahwa Zhan Tiangsu lemah. Ah, Qin Feng merasa seperti disambar petir dan berteriak ketakutan. Wajahnya menjadi pucat dan dia menatap Zhang Xiu. Mau aku mengulanginya untuk kedua kalinya? Ji Fei memandang Zhang Xiu. Qin Feng merasa kakinya akan hilang, celepuk. Berlutut tepat di depan Ji Fei. Zhan Tiangsu adalah orang yang lemah. Zhan Tiangsu adalah orang yang lemah. Zhan Tiangsu adalah orang yang lemah. Dia berteriak 3 kali dalam satu tarikan napas. Dahi, semua orang di tempat kejadian tercengang. Setelah bertarung lama, Zhang Xiu kehilangan lengan dan kakinya tanpa berteriak. Ini sangat menggoda. Engah, Zhang Xiu, yang baru saja bangun, memuntahkan seteguk darah karena kesedihan dan kemarahan, dan pingsan. Jangan takut pada lawan yang seperti dewa, tapi takutlah pada rekan satu tim yang seperti babi. Dia akhirnya mendapatkannya. Siapa yang berteriak? Teriakan marah terdengar di luar kerumunan. Bab 279 giliran Anda untuk menjawab 2 pertanyaan tersisa. Suaranya nyaring dan amarahnya meluap-luap. Qin Feng, yang sedang berlutut di tanah dan baru saja berteriak 3 kali, mendengar teriakan marah ini, tubuhnya gemetar, dan genangan cairan kuning mengalir di antara kedua kakinya. Saya sangat takut sampai saya buang air kecil. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan hendak berbalik untuk melihat siapa yang datang. Tetapi ketika mereka melihat Qin Feng kencing, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berpencar ke kedua sisi. Karena bergerak terlalu cepat, beberapa orang bahkan saling bertabrakan hingga nyaris menimbulkan terinjak-injak. Di tengah jalan tempat massa bubar, 3 orang pria masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 30-an, dengan corak kulit cerah dan penampilan agak anggun. Dia adalah Luo Yutian, murid terhebat Zhan Tiangsu. Di belakangnya ada 2 pria kuat yang tampak seperti menara besi. Kedua pria itu berkulit gelap, sangat kontras dengan pria yang berjalan di depan. Ketika mereka bertiga melihat Zhang Xiu dan lainnya yang terluka, mereka merasa paru-paru mereka akan meledak. Zhang Xiu menangis, "Saudaraku, balas dendam padaku." Tubuhnya lumpuh dan sangat kesakitan. Tapi sekarang Ji Fei meminta Qin Feng menyebut tuannya lemah di depan umum, yang membuatnya merasa patah hati. Siapa yang menyakitimu? Perhatian Luo Yutian sepenuhnya tertuju pada Zhang Xiu. 2 orang kuat di belakangnya segera berlari dan membantu Zhang Xiu berdiri. "Kakak kedua, kami harus membalaskan dendammu." Wow, baru saja Zhang Xiu tidak menangis ketika 2 tangan dan 1 kaki Ji Fei patah. Sekarang ketika dia mendengar tentang balas dendam, dia langsung menangis. Kata balas dendam sepertinya bergema dengan frekuensi yang sama, menyebabkan dia benar-benar bangkrut. Siapa yang menyakiti adik laki-lakiku? Luo Yutian melihat ke kiri dan ke kanan hampir dengan gila dan berteriak dengan marah. Sekarang dia hanya punya satu ide, yaitu membunuh langsung orang yang melukai Zhang Xiu. Karena Zhang Xiu terluka parah, semua penonton terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Beberapa orang sudah mengenali Luo Yutian. Ini adalah murid tertua Zhan Tiangsu. Ji Fei melukai murid kedua Zhan Tiangsu. Bagaimana mungkin murid tertuanya tidak marah? Sekarang, kedua belah pihak pasti akan berperang satu sama lain, dan akan terjadi pertumpahan darah. Tidak ada yang mau terlibat dalam kesialan ini. Namun, tatapan yang mengintip ke arah Ji Fei dipenuhi dengan rasa sombong. Dia begitu sombong saat mematahkan lengan dan kaki Zhang Xiu barusan, dan sekarang dia akan sengsara. Ketika dia berpikir untuk memaksa Qin Feng berteriak bahwa Zhan Tiangsu adalah seorang bajingan, dia bahkan lebih berharap Ji Fei akan diturunkan pangkatnya dengan marah. Tetapi mereka menduga Ji Fei tidak mau mengakuinya dan tidak berani mengakuinya. Tetapi, ini aku, suara Ji Fei terdengar pelan, membuat mereka yang skeptis melebarkan mata, seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Dia pasti orang bodoh yang tidak takut mati. Zhang Xiu, yang sudah menderita kesakitan dan amarah, mendengar kata-kata Ji Fei, "Ini aku," seolah-olah saraf sensitifnya telah disentuh, dan dia meledak dalam amarah. "Ya, itu dialah yang mematahkan tangan dan kakiku. Dialah yang memaksa Qin Feng menghina tuannya sebagai orang lemah. Kakak, kamu harus membunuhnya. Aku akan mematahkan kelima kakinya." Semua orang memandang Luo Yutian, mengharapkan dia mengambil tindakan untuk membalas rasa malunya dan menikmati kegembiraan. Hanya semua orang terkejut. Luo Yutian memandang Ji Fei.
bibirnya bergerak, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Ekspresi wajahnya sangat rumit, dan untuk beberapa saat dia diliputi amarah, dan tangannya terkepal. Namun setelah beberapa saat, dia melepaskan tangannya, seolah dia telah menahan semua amarahnya. "Kakak, tolong lakukan dengan cepat." Zhang Xiu melihat ke belakang Luo Yutian dan melihat tinjunya yang terkepal. Dia pikir dia sedang membangun amarah, jadi dia mendesak dengan keras. Orang-orang di tempat kejadian yang merindukan Ji Fei dipukuli menjadi seekor anjing melihat ekspresi bersemangat Luo Yutian berubah pada saat ini, dan matanya bersinar terang. "Nak, apakah kamu masih sombong? Pernahkah kamu melihat kakak senior Luo sudah marah? Cepat berlutut dan akui kesalahanmu, ini adalah kakak laki-laki, dan dia pasti lebih kuat dari kakak laki-laki kedua. Biar ku beritahu, tidak ada gunanya berlutut sekarang, aku mungkin akan cacat." Suara-suara penghinaan dan ejekan muncul satu demi satu. Di mata mereka, yang penting sekarang adalah kapan Luo Yutian akan mengambil tindakan dan bagaimana Ji Fei akan dipukuli. Dua pria kulit hitam bertubuh besar yang datang bersama Luo Yutian melihat Luo Yutian diam dan saling memandang, "Kami akan membunuhmu." Sambil menggoyangkan tubuhnya yang seperti menara besi, dia mengayunkan tinjunya dan memukul kepala Ji Fei dengan keras. Melihat mereka mengambil tindakan, Luo Yuce bereaksi, "Wang Yugang, Wang Qiang, cepat hentikan, kembali, kamu." Bang, suara tumpul hantaman benda keras terdengar, disusul suara patah tulang yang tajam. Tubuh besar Wang Yugang dan Wang Qiang, seperti layang-layang dengan tali putus, membentuk busur di udara dan terbang ke arah belakang mereka. Tinju Ji Fei berhenti di udara dan perlahan menariknya kembali. Apa yang terjadi? Semua orang di tempat kejadian berteriak kaget. "Kakak laki-laki, siapa dia?" Zhang Xiu menjadi tenang sepenuhnya setelah melihat Wang Yugang dan Wang Qiang tersingkir lagi, dan mau tidak mau bertanya. "Mengapa?" Luo Yutian menghentakkan kakinya dengan penyesalan dan ketidakberdayaan di wajahnya. Penyesalan dan penyesalan di matanya. Dia adalah Ji Fei. "Apa, Ji Fei?" Zhang Xiu berteriak, merasa pikirannya menjadi kosong. Dia menendang kakinya dan pingsan. Seolah-olah hatiku terguncang hebat, ledakan. Terdengar suara keras Wang Yugang dan Wang Qiang jatuh ke tanah. Tubuh mereka seperti lempengan besi dan jatuh ke tanah, membuat seluruh tanah tampak bergetar. Namun, mereka berdua tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali. Mereka segera bangkit, menutupi pergelangan tangan mereka yang patah, dan memandang Luo Yutian, "Kakak laki-laki, apakah dia Ji Fei?" Kanan, Luo Yutian hampir mengeluarkan kata ini melalui giginya, jelas penuh dengan kebencian dan kerumitan yang tak terbatas. Tapi dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Sebaliknya, dia menatap Ji Fei, seolah sedang menunggu Ji Fei mengatakan sesuatu. Mereka yang berada di tempat kejadian yang telah menunggu Ji Fei mempermalukan diri mereka sendiri melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Siapa Ji Fei? Apakah dia hebat? Apakah mereka lebih kuat dari orang-orang dari aliansi? Pertanyaan-pertanyaan yang meragukan muncul di tempat kejadian, yang membuat Luo Yutian merasa lebih bersemangat dan tertekan. Sekarang dia benar-benar berharap dia bisa menjadi tidak terlihat dan menghilang dari matanya sesegera mungkin. Siapa Ji Fei? Apakah Ji Fei hebat? Apakah Ji Fei lebih baik dari aliansi? Bagaimana dia akan menjawabnya sekarang? Tidak ada jawaban. Aku akan menjawabmu siapa Ji Fei. Ji Fei memandang semua orang sambil tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke Li Ruoxi. Menantu Li Ruoxi, manajer umum grup Li Baru Ninghai, memiliki perut yang buruk dan seorang pria yang makan makanan lunak. Li Ruoxi menunduk dan tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar ingin memukul Ji Fei. Bisakah dia berhenti menggodanya seperti ini? Makan makanan lunak, dia adalah pria yang hampir bisa menjaga dirinya sendiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia orang yang dijaga? Hahaha, dia ternyata pria yang berhati lembut. Dia bahkan tidak tahu bagaimana harus malu. Sungguh pria yang aneh. Orang seperti itu masih berani melompat-lompat di depan aliansinya. Bukankah dia ingin cepat mati? Lihat, dia akan berlutut di depan sekutunya dan menyanyikan penaklukan. Ketika kerumunan penonton mendengar bahwa menantu datang ke rumah mereka, semua hambatan mereka langsung dilepaskan. Senyuman jahat muncul di bibir Ji Fei. Luo Yutian, giliranmu menjawab dua pertanyaan tersisa. Bab 280. Saya memiliki kesombongan. Ji Fei mengenali teriakan pertama Luo Yutian.
Bagaimanapun, mereka berdua berbicara di telepon 2 kali, dan setiap kali mereka berteriak dengan marah seperti ini. Dia telah menunggu saat ini, menunggu hingga Luo Yutian terlihat malu. Luo Yutian memandang Ji Fei dengan mata kosong, hampir tidak bisa berkata-kata. Hatinya kacau, dan dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Apalagi saat Ji Fei memintanya menjawab sebuah pertanyaan, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah Ji Fei hebat? Dia tentu tidak ingin memberikan jawaban yang keren, karena itu tidak akan merusak gengsi aliansi. Tapi tanpa menjawab, adik laki-lakinya dan 2 pengikutnya telah dihancurkan oleh orang lain, dan dia tidak berani mengambil tindakan sekarang. Adapun menjadi lebih kuat dari orang-orang dari aliansi, dia bahkan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Karena 3 anggota aliansi Zan dieliminasi oleh yang lain, mereka semua adalah elit aliansi Zan, tetapi di mata Ji Fei, mereka tampaknya bukan apa-apa. Diam dan tidak tahu harus menjawab apa. Saat ini, dia sangat membenci orang-orang yang menonton dan bergosip. Jika orang-orang ini tidak berdiri di sini bergosip, jika mereka tidak mengejar dan bertanya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Wajahnya sangat jelek, seolah dia baru saja memakan siang. Luo Yutian, apakah kamu sudah makan? Kenapa kamu terlihat jelek sekali? Ji Fei melontarkan pertanyaan itu seolah dia telah membaca pikirannya. Luo Yutian. Dia hampir jatuh ke tanah. Ji Fei sangat kejam dalam merangsang dan menyerang orang. Mengambil nafas panjang, Ji Fei, jangan lupakan perjanjian hidup dan mati yang kamu buat dengan tuanku di Mudbar lusa. Dia ingin menggunakan perjanjian ini untuk mendapatkan kembali posisinya. Perjanjian hidup dan mati, dengan tuannya, bukankah itu pemimpin aliansi, Zhan Tiangsu? Semua orang tercengang. Namun Ji Fei Feng berkata dengan tenang, kamu tidak perlu mengingatkanku, aku akan mengingatnya. Mendengus, itu bagus. Melihat perhatian Ji Fei teralihkan, Luo Yutian diam-diam beruntung dan mendengus dingin. Beralih untuk melihat Qin Feng, bawa yang terluka dan pergi. Berbalik dan pergi, Ji Fei mencibir, Luo Yutian, apakah kamu ingin pergi? Luo Yutian berdiri diam tanpa menoleh ke belakang dan menjawab dalam diam. Kamu tidak menjawab 2 pertanyaan itu dan kamu hanya ingin pergi. Ji Fei bertanya lagi dengan bercanda, wajah Luo Yutian menjadi semakin jelek. Ji Fei, jangan hanya membicarakannya. Itu tidak ada artinya, Luo Yutian pergi. Oh, jika kamu berani pergi, aku tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan lusa. Kalau begitu kamu takut, Luo Yutian berteriak untuk merangsang Ji Fei. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Tidak. Bukannya aku takut, tapi karena aliansimu adalah sekelompok pecundang dan tidak ada gunanya aku bertarung denganmu. Ji Fei, kamu, Luo Yutian merasa kata-kata ini membuat aliansi Zhan sangat malu. Jika kamu ingin pertarungan yang menentukan, jawablah 2 pertanyaan. Ji Fei menatap Luo Yutian dengan senyuman di matanya, seolah dia bertekad untuk mengalahkannya. Ji Fei, kamu harus berpikir hati-hati, kamu telah menyakiti banyak dari kami. Jika kamu melanjutkan, itu hanya akan membuat kebencian semakin dalam, tidak akan ada ruang untuk bermanuver di antara kita. Terlalu banyak omong kosong, menjawab atau tidak. Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya, dan itu seperti es dingin yang menembus tubuh Luo Yutian. Dia membeku di tempat, merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Wang Yugang, Wang Qiang dan yang lainnya memandang Luo Yutian dengan ekspresi rumit di mata mereka. Karena baru hari ini, Zhan Tiangsu telah mengeluarkan perintah bahwa tidak ada murid aliansi Zhan yang boleh memprovokasi Ji Fei. Alasannya sederhana, melalui kemampuannya sendiri, dia menemukan video Ji Fei menendang seorang pria menjadi 2 di arena bawah tanah. Dia dengan hati-hati menganalisis lawan Ji Fei dan menemukan bahwa sebagian besar orang di aliansi bukanlah tandingannya. Makanya ada peringatan khusus. Kini, fakta sekali lagi membuktikan bahwa penilaian Zhan Tiangsu sangat akurat. Itu sebabnya Luo Yutian sangat gugup saat melihat Ji Fei, jadi dia menahannya. Namun, agresivitas Ji Fei benar-benar membuat mereka tidak nyaman. Zhan Tiangsu telah mendefinisikan pertempuran dengan Ji Fei sebagai pertempuran untuk lepas landasnya aliansi, dan bahkan telah menyampaikan undangan. Sekarang jika Ji Fei benar-benar tidak bertarung, Zhan Tiangsu akan kehilangan muka, dan aliansi juga akan kehilangan muka. Otot-otot di wajah Luo Yutian terus berubah, dan otaknya berputar dengan cepat, menganalisis berbagai hubungan kuat selama periode tersebut.
Luo Yutian, menurutmu aku hebat? Ji Fei memandang Luo Yutian yang tidak tahu harus menjawab apa, dan menanyakan pertanyaan kedua sambil tersenyum. Luo Yutian membuka mulutnya 2 kali tetapi tidak berkata apa-apa. Lihat, aku melukai orang-orang dari aliansimu dan memaksamu menjawab pertanyaan. Kamu bahkan tidak berani kentut, apalagi mengucapkan sepatah kata pun. Apa menurutmu aku hebat? Luo Yutian merasa kepalanya berdengung, dan hatinya penuh dengan kuda balap. Jika dia tidak begitu hebat, bagaimana dia bisa begitu sombong? Tetapi jika saya benar-benar mengatakannya, saya tidak dapat menerimanya di dalam hati. Patah, aku memukulmu, apa menurutmu aku hebat? Yang tidak diharapkan siapapun adalah Ji Fei tiba-tiba pergi dan menyerang Luo Yutian. Menekan semakin keras, menjadi semakin kejam. Luo Yutian hampir meledak amarahnya, tetapi dia tidak berani mengatakan sesuatu yang kasar. Ji Fei baru saja mencoba mematahkan tangan Wang Yugang dan Wang Qiang pada saat yang sama, dan dia tidak bisa melakukannya. Patah, apakah kamu tidak akan mengatakannya? Ji Fei menamparnya lagi dengan punggung tangannya. Mendesis, seluruh adegan itu penuh dengan terengah-engah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ji Fei bahkan akan memukul Luo Yutian. Apa yang tidak mereka duga adalah Luo Yutian dipukuli tetapi tidak melawan. Zhang Xiu sangat tangguh sekarang. Jadi aku akan melihat apakah lengan dan kakinya kaku. Sepertinya kamu ingin mencobanya juga. Kata Ji Fei sambil perlahan mengangkat tangannya. Ji Fei, kamu luar biasa. Melihat lengan dan kakinya akan patah, Luo Yutian buru-buru mengangkat suaranya dan berteriak keras. Ledakan, suara ini seperti guntur musim semi yang membangunkan semua makhluk yang tertidur. Iya, lumayan, dia menjawab dengan lantang, seperti siswa sekolah dasar yang berkualitas. Luo Yutian, saya sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Sekarang untuk menjawab pertanyaan ketiga, siapa yang lebih hebat antara kamu dan aku? Luo Yutian hampir ingin pingsan. Sebagai murid tertua dari aliansi Zan, dia telah menyerah pada nafsu Ji Fei. Dia sudah mengakui bahwa dia hebat, tapi dia tetap bersikeras untuk menghancurkan aliansi Zan. Semua orang di tempat kejadian menatap Luo Yutian dengan mata terbelalak, ingin melihat bagaimana dia akan menjawab. Karena begitu Ji Fei diakui lebih kuat dari Zhan Meng akan kehilangan muka. Luo Yutian memejamkan matanya 2 kali. Ji Fei, di depan kami para murid aliansi, kamu luar biasa. Dia memilih jawaban bersyarat, tetapi meski begitu, tetap saja membuat banyak orang terbelalak tak percaya. Ketika saya melihatnya datang, saya pikir dia akan membalaskan dendam Zhang Xiu, tetapi ternyata tidak. Saya baru saja dipukul 2 kali di mulut, saya pikir saya akan melawan, tetapi ternyata tidak. Sekarang, dia benar-benar mengakui di depan wajahnya bahwa dia tidak sebaik Ji Fei, dan wajahnya benar-benar hilang. Itu jawaban yang bagus, kembalilah dan beritahu Zhan Tiangsu untuk membuat kontrak, aku akan mengambil alih seluruh properti aliansi lusa. Ji Fei, kamu terlalu sombong, Luo Yutian meraung tanpa menahan amarahnya. Ledakan, saya memiliki kesombongan, keluar, tubuh Luo Yutian ditendang lebih dari 10 meter oleh Ji Fei seperti bola. Bersambung.